persembahan khusus ini. Is it here? Yeah. Okay. Okay, the title judulnya Thank You Jesus for the Blood Applied. So I will do my best because it's very brand new for me. Okay, maestro. Sorry, where's the remote control? Sorry. You wanna? I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Come on, you know so. Thank you, Jesus, for the blood applied. Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. Buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I've been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into
the darkness into glorious light. Amen, 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 amen. Wow, what a great song. Awesome choice. Sebuah lagu yang sangat luar biasa, pilihan yang sangat bagus. Okay, at this time we want to invite the wedding party to stand and come forward. Jadi kita mau mengundang pasangan pengantin untuk datang ke altar. Hallelujah. You can all step forward. Mari maju That's ke it. depan. I know this is the first time they've done this, so yes. Hallelujah. And Brett and Betty have just asked this opportunity to share a little bit of their story of what has brought them to this place. It's a very interesting history. So let's hear first from Betty. Jadi sebelum itu kita mau mendengar dulu sejenak kesaksian dari saudara kita Betty dan juga Brett untuk memberikan kesempatan ini. Apa yang membawa mereka sehingga sampai datang ke gereja ini? First I'm gonna speak in Indonesia. Terima kasih semuanya sudah datang. Sedikit saja saya mau berbagi tentang iman saya. Maybe a little bit closer to your mouth, Betty. Apa yang membawa saya ke sini adalah karena A bit closer to your mouth. saya lahir dari keluarga Kristen sejak kecil ya. Keluarga saya dari nenek moyang saya orangnya Kristen dan terbiasa untuk hidup itu kalau hari Minggu itu ke gereja dan diajarkan berdoa dan sebisa mungkin berbuat yang baik kepada orang lain. Tetapi kadang-kadang hal-hal yang seperti itu diajarkan tapi tidak membawa saya datang kepada Tuhan Yesus, sehingga saya merasa terkungkung di dalam perbuatan-perbuatan, harus melakukan perbuatan baik, harus melakukan ritual-ritual yang saya pikir saya akan membawa kebebasan atau ke dalam kehidupan yang kekal, ke mengenal Tuhan Yesus dan nanti masuk ke rumahnya Tuhan bersama Tuhan. Sehingga saya merasa walaupun Kristen, tapi sebenarnya saya bukan pengikut Kristus. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak pengajaran untuk datang kepada firman Tuhan, membaca di dalam firman Tuhan ada banyak kebenaran-kebenaran yang sangat menguatkan dan membuat saya punya identitas baru. Saya Kristen bukan karena orang tua saya Kristen, itu adalah jalannya saya. Selanjutnya adalah keputusan saya untuk mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya menerima Tuhan Yesus lahir baru, sehingga saya menjadi Kristen lahir baru. Di dalam firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, kalau engkau tetap di dalam firman-Ku, maka engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu. Jadi saya melakukan apa yang saya lakukan ini karena saya sudah mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, dan saya memutuskan untuk dibaptis kembali karena adalah keputusan saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya seiring dengan itu saya juga dipertemukan dengan Brett, yang mana sama-sama kita datang dari background yang background Kristen tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya memutuskan untuk lahir baru dan siap untuk melangkah hidup yang baru. I was born in a Christian family, so we are generational family. Since we were a little kid, we were taught to do to go to Sunday school and to do praying and to do good things. So I thought it was the way to get to the eternity, like to find the salvation of my soul. But the more I do those things, it really put me into captivity. Like it didn't free my soul. But then as I grew up and I found the truth, which is only in the Bible, the Word of God, that in John 8 it is written that if you are my disciple, if you are in my word, if you are stick in me,
you will find the truth, and the truth will set you free. So since that, I decided to take a baptism again, because I thought this is my own decision, not because of my parents, but my own decision to follow Jesus. And then there I met Brad, and then Brad also coming from the same background. So I'm so looking forward to do this thing together with Brad, to be the follower of Christ, not just a Christian. 日本語でもちょっと話をさせてください。遠く日本から来られている方もいらっしゃるので、少しだけ自分のクリスチャンの信仰について話をさせていただきます。私は生まれながらクリスチャンのファミリー、家族で生まれて、小さい時からお祈りをしたり、日曜日になったら日曜礼拝を受けたりして、いい行いをすれば、永遠の命につながるということを思っていたんですが、時間経つにつれて大きくなって、聖書の御言葉を読んで、聖書のヨハネ大福音書大福音書、8章の中に書いている通りに、あなたは私の御言葉にとどまっているのであれば、あなたは私の弟子であれ、真理を知ります。真理はあなたを自由にさせるということを読んで初めて気づいたんですが、永遠につながることは自分の行いによるのものではなく、主イエス・キリストの信仰において、永遠の命につながるということで、私、バプテスマ、洗礼を受けることになりまして、でなってからブレッドさんと出会い、これから新しい信仰、主イエス・キリストへの信仰に一緒にブレッドさんと一緒に歩んでいきたいと思っています。ありがとうございます。Does anybody want to hear the Chinese version? Okay, no, just kidding. Dodi, can we have your help here, please? Thank you, everyone. Well, my testimony, one of from a little boy, one of immense struggle and immense love to go with that. Ya, saya mau membagikan kesaksian saya. Jadi sejak saya masih kecil, sejak saya umur sekitar 8 tahun, the shining light that I was given the ability to serve others who were severely, profoundly disabled and traumatized, and it allowed me to not focus on myself, because myself wasn't traveling too well for a very long time. And ya, saya memiliki pengalaman dulu melayani dengan orang-orang yang disabilitas. Saya memiliki pengalaman banyak membantu pelayanan dengan sesama, dan saya juga kurang akhirnya memperhatikan diri saya sendiri, bahkan karena saya memperhatikan orang lain. But thank Jesus, He helped me to keep focusing on Him. Tapi terima kasih Tuhan Yesus, Dia membantu saya untuk fokus pada Dia. And give love to others, because what was happening in here was something else. Dan memberikan saya waktu untuk yang lain, karena apa yang terjadi di tempat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. And in March the 25th, 2018 in Colac, Victoria, Australia, I was baptised. Dan kemudian saya dibaptis bulan Maret tahun 1999 di Victoria di Australia. And I was totally healed. Dan saya disembuhkan. 50 years from what happened to me, which I won't elaborate on. And because my life is this new life, thank Jesus. And within the last 15 months ago, I met Beth online. Jadi saya singkat cerita, kemudian hidup saya diubahkan, dan saya bertemu dengan pasangan hidup saya, Betty, kurang lebih 15 bulan yang lalu. Saya bertemu dia secara online. An interesting scenario, I actually lost my license. Dan itu adalah skenario yang sangat menarik, karena saya kehilangan SIM saya, izin saya. Yeah, you're right. Back.
One of my great friends, Glenn, who's here today, Salah satu teman saya Glenn yang ada di sini, he invited me to come to Bali, dia mengundang saya untuk datang ke Bali. and then within weeks I met Beth, Dan kemudian saya kenal dengan Betty. and since that day Beth and I have not had one day where we haven't communicated. Dan sejak saat itu kami berkenalan dan tidak pernah sehari pun kami tidak bercakap-cakap. And Beth's love and sharing her family with me, going to Sumatra at Christmas time. Betty menceritakan saya tentang keluarganya, kemudian kami pergi ke Sumatera untuk merayakan Natal di sana. And the love of Jesus has brought us here today. Thank you. Dan puji Tuhan, Tuhan membawa saya sampai pada detik ini. Semua karena karunia Tuhan. Terima kasih. Okay. Praise God. Awesome story. Okay, you can turn and face me now. Okay. So, yeah, you're interpreting for this, yeah. So, I just want to explain what marriage is. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu pernikahan. So, marriage is a joyful and solemn occasion. Pernikahan merupakan kesempatan yang sangat hikmat dan penuh dengan kehikmatan di dalamnya. It was the first human relationship that God gave to man in Genesis. Pernikahan merupakan hubungan yang paling pertama Tuhan berikan kepada manusia dalam kitab Kejadian. And God said it's not good that man should be alone. Tuhan mengatakan tidak baik bagi seorang manusia untuk sendirian. I will make a helper for him. Aku akan memberikannya penolong. And God caused a deep sleep to come on Adam. Lalu Tuhan membuat Adam terlelap. And he slept, and the rib which the Lord took from the man made he a woman. Dan saat Adam terlelap, tulang rusuk Adam diambil oleh Allah dan dijadikannya seorang wanita. And he brought her to the man and said, and Adam said, "This is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of the man." Lalu Tuhan Allah mengambil wanita itu, membawanya kepada Adam. Lalu Adam mengatakan, dia adalah tulang rusukku, karena daripada tulang rusukkulah dia ada. Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Itulah kenapa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bertemu dengan istrinya dan menjadi bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. So a successful marriage is also a sacred trust. Sehingga pernikahan yang berhasil membutuhkan kepercayaan. And built on the love, respect, and commitment Yang dibangun di atas kasih, komitmen, dan rasa hormat. that a man and woman will give to each other and to Christ. Bahwa baik wanita maupun pria memberikan dirinya masing-masing kepada Kristus. As followers of Jesus Christ, we believe marriage is instituted by God. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita percaya bahwa pernikahan diciptakan oleh Allah And is a picture of the love and the compassion of God for His church. dan merupakan gambaran kasih dan sayang dari Tuhan bagi gerejanya. And the Apostle Paul wrote in Ephesians that wives should submit to their husbands as unto the Lord. Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Efesus bahwa istri harus taat pada suami sebagaimana dia taat pada Tuhan. For the husband is the head of the wife, even as Christ is head of the church. Karena sebagaimana Kristus adalah kepala gereja, demikian pula suami adalah kepala istri. And He's the savior of the body. Dan dia mengatakan, dan dia adalah penyelamat dunia kita. Therefore, as the church is subject to Christ, so let the wives be also to their husbands in everything. Dan demikian pula sebagaimana hubungan gereja dengan Tuhan, seorang istri pun memiliki hubungannya dengan suaminya. Okay. Husbands, love your wives even as Christ loved the church. Istri, kasihilah suamimu sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya And gave Himself for it. dan memberikan dirinya bagi gerejanya. So ought men to love their wives as their own bodies. Dan suami mengasihi istrinya sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. He that loves his wife loves himself. Dia yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Okay. So this is the time for the consent. So do you, Brett, promise to love Betty, to be spiritually responsible in your household, to entrust God with every aspect of your marriage, to be an example, to make her your closest friend, to pray for her, to be considerate of her feelings and opinions, and forsaking all others, will cling only to her and work for the success of your marriage as long as you both shall live? Okay, a bit louder? I do. Awesome. Do you, Betty, promise to love Brett
and to acknowledge him as the head of your household, to make your home a place of peace and comfort for him, to pray to him for him, and to be an example, to be behind him in the decisions that he makes, to make him your closest friend, to strive for the success of your marriage, and forsaking all others, will cling only to him as long as you both shall live? I do. Awesome. Hallelujah. Who gives this woman to be married to this man? I do. Oh, awesome. That's a hand clap moment, guys. You missed it. Okay. So may we have the rings. Okay, so Brett, if you take this ring and place that on the fourth finger of the left hand and repeat these words. I, Brett, take you, Betty, I, Brett, take you, Betty, to be my lawful wife, according to God's holy ordinance, according to God's holy ordinance, to have and to hold to have and to hold from this day forth, this day forth, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Accept this ring except this ring as a token of my commitment and my love. Okay, now the ring for Betty, and place that on the fourth finger of his left hand. Let's hope it fits. Right. Okay, now repeat these words, Betty. I, Betty, take you, Brett, I, Betty, take you, Brett, to be my lawful husband, to be my lawful husband, according to God's holy ordinance, according to God's holy ordinance, to have and to hold to have and to hold from this day forth, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, richer for poor, in sickness and in health, sickness and health, to love and to cherish, to love and to cherish, till death do us part. till death do us part. Accept this ring Accept this ring as a token of my commitment as a token of my commitment and my love. and my love. Let's pray, everybody. Mari berdoa. Those whom God has joined together, let no man put asunder. Inasmuch as Brett and Betty have now witnessed to their mutual consent before God and this assembly and confirmed it with the giving and receiving of rings, I therefore declare them to be husband and wife in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. You may kiss the bride. Bye. Yeah. Ladies and gentlemen, we present to you Mr. and Mrs. Lewis. Excuse me, we have some special seats at the back. Oh, right, sorry. All right. Hallelujah. One, two, one, two, one, two. All right. For everybody else, if you got your mic, there'll be plenty of photo opportunities at the reception. Jadi untuk kita semua, kalau kita semua sedang ingin memfoto, nanti semua diizinkan pada waktu di acara resepsi. Have a seat there. You lost your seat, Chris. Oh, it's maybe. Yeah. I think there's one over here. Yeah, that's it. Praise God. Wasn't that an awesome time? Puji Tuhan, ini adalah satu waktu yang sangat luar biasa. One, two. Okay. So Brett and Betty came to me some time ago and asked that they could be married in this church. Jadi beberapa bulan yang lalu saudara kita Brett dan juga Betty datang ke sini dan mereka bertanya, bolehkah kami untuk melakukan pernikahan di sini di gereja ini? And so with that request, they made a clear decision to invite Jesus to the wedding. Jadi seiring dengan permintaan mereka itu adalah sebuah pernyataan yang jelas bahwa mereka ingin mengundang Yesus untuk ikut serta di
dalam pernikahan I made itu. it clear. I said, look, you don't have to be married here. It's entirely your choice. Ya, jadi saya bilang juga, tetapi itu sangat jelas saya bilang bahwa kamu juga nggak harus membuat pernikahan di sini, tetapi itu adalah pilihan bagi kamu. And I explained the way we do weddings here in the Potter's House. Dan akhirnya saya jelaskan kepada mereka bagaimana cara kita mengadakan sebuah pernikahan di sini di gereja kita, gereja Potter's That we House. invite Jesus to the wedding. Dan tapi kita selalu mengundang Yesus untuk ikut serta di dalam pernikahan Jesus itu. is not pushed into the corner somewhere, Jadi kita tidak pernah menyudutkan Yesus di satu sudut. and then we just ask him to make a guest appearance. No, he is the guest star of the Jadi wedding. kita tidak pernah setelah tamu-tamu datang baru kita undang kembali, tidak seperti itu. Yesus senantiasa adalah titik utama di dalam sebuah pernikahan. And both Brett and Betty have made very clear in their testimony, his impact upon their lives is very central to their story. Dan kita juga sudah melihat melalui kesaksian yang diberikan saudara kita Brad dan juga Betty, itu adalah sebuah hal yang sangat penting di dalam keputusan yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. So I just want to bring a brief story from the Bible. Jadi saya akan membawa cerita di dalam Alkitab sendiri, And then we're going to pray. dan kita akan berdoa. But this was a very interesting story because Jesus was invited to the wedding in this story. Tetapi juga satu hal yang menarik di dalam ayat ini adalah bahwa Yesus sendiri diundang untuk menghadiri acara pernikahan itu. And this is a good opportunity during this message to think, would I invite Jesus to my wedding? Dan ini adalah satu pertanyaan yang sangat bagus bagi kita sendiri. Apakah saya mengundang Yesus masuk di dalam acara pernikahan I saya? hope we will have a lot more weddings in this place. Dan saya berharap bahwa akan semakin banyak nanti pernikahan terjadi di tempat ini. That's why I'm preaching tonight, how to find a spouse and keep them. Dan karena itulah nanti sore saya akan membawa topik atau di dalam khotbah sore nanti bagaimana caranya kita mendapatkan pasangan dan tetap menjagai pasangan kita. But this was the story of the first miracle that Jesus did in public. Tetapi ini adalah sebuah mukjizat pertama sekali yang Yesus dilakukan di hadapan umum. John 2:1. The next day there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festivities, so Jesus' mother told him, "They have no more wine." "Dear woman, that's not our problem," Jesus replied. "My time has not yet come." But his mother told the servants, "Do whatever he tells you." Yohanes 2 ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu." Standing nearby were 6 stone water jars used for the Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told his servants, "Fill the jars with water." When the jars had been filled, he said, "Now dip some out and take to the master of the ceremony." So the servants followed his instructions, and when the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. Sorry, Pastor. Oh yeah. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan penurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now. This miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory and his disciples believed in him. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, biarlah yang kurang baik akan
akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang hal yang pertama dan ditanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. So this was Jesus' first miracle. Jadi ini adalah mukjizat pertamanya Yesus. It was very significant. Dan sangat nyata, sangat terbukti, He changed signifikan. water into wine. Dia itu mengubah air menjadi anggur. Now some people have a problem with this. Dan beberapa orang ada masalah tentang ayat ini. They think, why was Jesus making alcohol to make people drunk? Dan orang berkata, kenapa Yesus menjadikan anggur sehingga orang-orang menjadi mabuk? But let me explain. Tetapi biarkan saya The menjelaskan. word wine in the New Testament didn't always refer to alcoholic wine. It could be just grape juice. Jadi saya menjelaskan sedikit bahwa di dalam perjanjian lama kalau dikatakan anggur, tidak semuanya anggur itu mengandung alkohol, tetapi itu adalah murni benar-benar air anggur. But the emphasis, when we look at the comment of the host, the emphasis is not on the alcoholic content, it was on the quality and on the flavor. Dan kalau kita melihat di Efesus ini bahwa orang yang pengetua di dalam mengepelai anggur itu, dia bukan hanya saja tahu tentang anggur, tetapi dia tahu apa itu kualitas anggur yang terbaik. As Brett and Betty gave their testimony today, Dan sama halnya seperti saudara kita Brett dan Betty memberikan kesaksian hari ini. they are talking about not joining a religion. Dan mereka tidak membicarakan tentang bergabung dengan sebuah agama. They're not talking about just entering a new church. Mereka tidak membahas tentang memasuki sebuah gereja They're yang talking baru. about how Jesus has changed the flavor and the quality of their life experience. Tetapi mereka menceritakan, membagikan tentang kualitas dan juga rasa mereka di dalam hubungan mereka bersama dengan Tuhan. In this miracle, God takes the ordinary and makes it extraordinary. Dan di dalam ayat bacaan kita, Yesus menjadikan sesuatu yang biasa-biasa aja, akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. How many people here are ordinary? Dan berapa orang kita di sini di tempat ini hanya manusia We are a biasa? normal human being. Kita adalah manusia normal. Do we have Superman here? Apakah ada Superwoman? orang yang super di sini atau pahlawan hebat maksudnya? Most of us are just normal folks, right? Kebanyakan di antara kita, semuanya kita adalah orang-orang And an biasa. interesting fact is that your body is 70% water. Dan satu hal lagi, fakta yang menariknya bahwa tubuh kita ini kurang lebih mengandung 70% air. How many knew that? Berapa orang kita tahu akan hal itu? And scientists say that in fact if you total the value of all the chemicals in our body is worth about $5. Dan juga kalau kita mengukur ukuran daripada tubuh kita ini mengandung seperti zat kimia atau cairan kimia di dalam tubuh kita ini, harganya paling tidak cuma sekitar $5. So that's pretty ordinary. Jadi itu sangat biasa saja, normal. So it's very significant Jesus changing water into wine. Jadi akhirnya di dalam ayat ini kita melihat Yesus mengubah air menjadi anggur. The Bible says if any man is in Christ, he's a new creature. Dan Alkitab mengatakan barang siapa yang tinggal di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. All things have passed away Dan yang lama telah berlalu, and all things become new. dan akhirnya semuanya yang baru telah If datang. that sounds familiar, it's because we just sang that song at the beginning of the service. Dan kalau sepertinya itu familiar di dalam telinga kita, saya biarkan katakan bahwa karena kita juga sudah menyanyikan tadi di awal dari ibadah kita. God takes the ordinary and he makes it extraordinary. Jadi Tuhan membuat sesuatu yang biasa saja, akhirnya dia ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. And this is actually a picture of marriage. Dan ini juga sebenarnya adalah gambaran dari sebuah pernikahan. God takes two ordinary people. Tuhan mengambil dua orang dengan yang biasa-biasa saja. My pastor would always say this. Dan pastor saya selalu bilang seperti ini. What is marriage? Apa itu pernikahan? It's two selfish people living in one house. Adalah dua orang yang sama-sama egois, akhirnya tinggal di dalam satu rumah. And there's no exit. Jadi nggak ada pintu keluar dari si rumah itu. That's marriage. Itulah pernikahan. But when we get married, when Jesus is involved, Tetapi pada saat kita menikah dan Yesus terlibat di dalamnya, he's able to turn the water into wine. dan dialah yang akan mengubah dari air itu menjadi anggur. Hallelujah. Can you say amen? Bisakah kita bilang We amin? need that. Dan kita perlu yang seperti itu. Amen. In the book of Ecclesiastes chapter 4,
Dan di dalam Pengkhotbah 4 dikatakan, The Bible describes this is the divine element. This is the supernatural element in marriage. dan dikatakan di sana bahwa ini adalah sebuah elemen ilahi di dalam sebuah pernikahan. Though one may be overpowered, two can defend themselves, and a cord of 3 strands is not quickly broken. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, 3 lembar tidak mudah Do you see the diputuskan. picture? Two strands are stronger than one. Dan bisakah kita melihat gambaran itu? 2 orang asing akhirnya dibuat menjadi satu. How many married people do we have here? Raise your hand. Berapa orang yang sudah menikah di tempat ini? Angkat Okay. tangan yang Don't be sudah shy, menikah. don't be shy. This Jangan is not a- malu. not a trick. Bukan tipuan. Siapa yang sudah menikah tolong angkat tangan. How many are wanting to be married one day? Dan berapa orang yang lainnya yang ingin menikah suatu hari nanti? Hallelujah. Right. That's most of us. Hampir setiap daripada kita ingin menikah So suatu saat. because we are normal people Dan dikarenakan bahwa kita adalah manusia normal with normal problems, dengan masalah yang normal, we need that third person. We need the Spirit of God involved in our lives. jadi kita membutuhkan pribadi yang ketiga itu. Kita membutuhkan Roh Kudus bekerja atau masuk di dalam hidup A kita. lot of marriages struggle today. Dan apa pergumulan orang-orang menikah saat ini? A lot of divorces happen today. Ada banyak begitu perceraian terjadi How sekarang-sekarang many ini. times is it because people forget the third person? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pernikahan itu mereka melupakan pribadi yang ketiga. Sometimes people get married because of romantic feelings, Dan kadang-kadang orang menikah karena mereka merasakan perasaan romantis di dalam hidup physical mereka. attraction. Atau mereka melihat secara fisik There sangat could be menarik. other motivations. Atau mungkin juga ada motivasi-motivasi yang lain. But because we are normal people Tetapi karena kita adalah manusia normal with normal problems, dan juga masalah yang normal. we need the presence of a supernatural God Karena itu kita membutuhkan hadirat Tuhan yang who supernatural itu. changes the water into wine. Yang dimana bisa mengubah air menjadi anggur. Changes something that is ordinary without flavor Dan adakah sesuatu yang biasa saja tanpa rasa and makes it full of quality and flavor. dan akhirnya menjadikan sesuatu yang berkualitas dan penuh dengan rasa, cita rasa. Just so you know, I've been married, my next anniversary, we've been married 40 years. Dan biarkan saya memberitahukan kepada kamu semua, tahun depan adalah pernikahan kami yang 40 tahun. Just so you know, I'm not a Catholic bromo, you know, one of these single guys, no. Jadi untuk memberitahukan kepada kita semua, pastor bukanlah seperti Romo di dalam Katolik dan seorang single tidak seperti itu. We've got a conviction, if you're going to be giving counsel about marriage, you should know what you're talking about. Dan juga sama halnya kita memberitahukan kalau kamu ingin mendapatkan nasihat dari pernikahan, kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan. Now let's finish with the third point. Jadi mari kita selesaikan di dalam poin yang How ketiga. do you create an atmosphere for a miracle? Dan bagaimana kita bisa menciptakan atmosfer mujizat itu? How do you create a platform where God can turn water into wine? Dan bagaimana kita bisa menyediakan wadahnya pada saat Tuhan mengubahkan air menjadi anggur? Amen. Brett and Betty have married on the platform tonight. Hallelujah. This day. Dan kita melihat seperti hari ini, saudara kita Brett dan juga Betty hari ini mengadakan pernikahan mereka dengan platform di altar ini. They have invited in their oaths to one another, in their promises, they've invited God to get involved in their marriage. Dan di dalam janji yang mereka buat satu sama lain, mereka mengundang Yesus atau Tuhan supaya terlibat di dalam janji yang mereka lakukan. There were two things that happened Ada 2 hal yang terjadi in our story di dalam kisah kita. that allowed Jesus to do this miracle. Dan yang dimana Yesus mengizinkan untuk mujizat itu dilakukan. These two things were triggered by human action. Dan mujizat ini akhirnya dicurangi dengan tingkah atau sikap dari So manusia. if you need a miracle in your life, Jadi kalau kamu membutuhkan mujizat di dalam kehidupanmu, this. pikirkan hal ini. Don't just wait there for God to do the miracle. Jadi jangan kamu menunggu saja sampai Tuhan yang melakukan mujizat. Two actions that triggered the miracle. Jadi ada 2 tindakan yang bisa kamu lakukan supaya memicu mujizat itu terjadi. Jesus' mother Mary
Dan Yesus ibunya Maria, She was the first one. dia adalah yang pertama. She said to the servants, do whatever he tells you. Dan dia katakan kepada pelayan-pelayan itu, apapun yang dikatakan, lakukanlah itu. That's a great start. Dan itu adalah sebuah permulaan yang luar biasa. You want Jesus to help you? Kamu ingin supaya Yesus You menolongmu? want God to move in your life? Kamu ingin supaya Tuhan bertindak atau bekerja Listen to dalam what Mary hidupmu? said. Dengarkanlah seperti apa yang dikatakan oleh Maria. Do whatever he tells you. Lakukan apapun yang dia suruh untuk kamu lakukan. I believe God wants to speak to everybody here this morning. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin mengatakan sesuatu atau melakukan kepada kita semua, setiap orang di tempat The ini. beginning of a miracle is when we do whatever he tells us. Dan mujizat itu mulai terjadi pada saat orang itu melakukan apapun yang disuruh oleh Yesus untuk lakukan. In marriage, Di dalam pernikahan, sometimes there are challenges. kadang-kadang ada tantangan-tantangan di sana. All right, I know this is really unusual for you to even hear this. Dan kita semua ini bukanlah sesuatu hal yang luar biasa. Ini semuanya kita tahu. Sometimes husbands and wives have differences of opinion. Dan kita tahu bahwa kadang-kadang suami istri pun kadang-kadang mereka memiliki pendapat yang berbeda. Sometimes they get upset. Dan kadang-kadang kecewa satu They sama might lain. even be arguing. Dan kadang-kadang mereka berargumen atau berdebat satu dengan lain. They come to a crisis. Dan akhirnya pada posisi krisis, There's not too many amens this morning, but we know it's true, right? nggak begitu banyak kita dengar pagi ini, tetapi itu terjadi ya. How do we recover from that? Dan bagaimana kita bisa sembuh dari masalah seperti itu? Do whatever he tells you. Dan lakukan apapun yang Yesus lakukan untuk kamu lakukan. Amen. He may say, forgive that person. Dan mungkin Yesus bilang, ampuni orang He itu. might say, apologize. Dan mungkin Tuhan Yesus bilang, meminta maaf kepada orang itu. I'm sorry. Bilang saya maaf. Amen. Saya minta- Some of us don't know how to say that, so I had to explain it, right? I am sorry. Jadi perlu kita mengatakan saya meminta maaf. Or here's a really complicated one. Atau mungkin di dalam satu masalah yang sifatnya besar atau komplikasi, Please forgive me. dan bisa bilang tolong maafkan saya. Or how about a really complicated one? Dan atau bagaimana dengan sebuah masalah yang benar-benar komplikasi, I love you. dengan mengatakan aku mencintaimu. Do whatever he tells you. Jadi lakukan apa yang Yesus ingin kamu Amen. lakukan. That is the first step to a miracle. Dan itu adalah langkah kedua untuk kita mendapatkan The mujizat second itu. was they filled these jars with water and they brought them to Jesus. Dan kita melihat di sana bahwa pelayan-pelayan itu mereka mengisi tempayan itu dengan air dan membawa tempayan itu kepada Yesus. As I said, if you're a living body here this morning, you are 70% water. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ada di sini pagi hari ini, bahwa kita 70% tubuh kita ini mengandung air. We are jars of water Dan kita adalah sama seperti tempayan di dalam with air, a few tempayan air chemicals itu. sprinkled in. With a few chemicals sprinkled in. Ya, dengan beberapa zat kimia di You dalamnya. know, like Nutrisari, we throw it in the water. Jadi sama halnya seperti Nutrisari kamu masukkan ke dalam That's us, air. the jars of water. Jadi sama halnya seperti kita adalah tempayan dari air They were itu. brought to Jesus Dan akhirnya dibawa kepada and Yesus. the water was changed into wine. Dan akhirnya air itu diubah menjadi anggur. We have to give God something to work with. Dan kita juga harus memberikan sesuatu kepada Tuhan di mana Tuhan bisa bekerja melalui itu. If they did not fill the jars with water and bring them to Jesus, there would be no miracle. Dan kalau orang itu, pelayan-pelayan itu tidak membawa tempayan itu yang berisi air kepada Yesus, maka tidak akan ada pernah mujizat terjadi. Brett and Betty both gave clear testimony to decisions they made. Dan seperti kesaksian yang diberikan oleh saudara kita Brett dan Betty, itu sangat jelas mereka membuat satu keputusan yang jelas. Where they brought their lives to Jesus. Pada saat mereka membawa hidup mereka kepada Yesus. And even though Betty confesses clearly, look, she had a cultural Christian background. Dan bahkan sekalipun kita mendengar tadi saudara kita Betty menjelaskan bahwa dengan latar belakang dari keluarganya mereka seperti Kristen yang baik. Maybe many of us here would be the same. Dan mungkin banyak di antara kita saat ini bahwa kita juga memiliki latar belakang yang sama. We have heard about Jesus since we were very small. Kita sudah mendengar kata Yesus, nama Yesus itu semenjak kita masih kecil. Been to church many times. Dan datang ke gereja banyak kali. But maybe we've never actually brought our jar of water to Jesus and said, change me, Lord.
Tetapi yang menjadi masalahnya mungkin di antara kita tidak pernah membawa tempayan yang berisi air itu kepada Yesus dan bilang, ubahkan aku Tuhan. Betty said when she did that, Jesus changed her life. Dan saudara kita Betty mengatakan pada saat dia melakukan itu, hidupnya akhirnya diubahkan. Brett talked about pain from the past, trauma at a young age, how Jesus was able to heal and restore. Dan kita juga mendengar tadi kesaksian yang dibawakan oleh saudara kita Brett. Ada sakit penyakit yang dialami akhirnya membawa trauma di dalam dia semenjak dari kecil. Pada saat dia membawa kepada Yesus akhirnya disembuhkan. Jesus healed the water. Dan Yesus menyembuhkan air itu. Amen. He found a new life in Christ. Dan akhirnya mereka menemukan hidup yang baru di dalam Kristus. Amen. When you invite the Spirit of God to come into your life, Dan pada saat kamu mengundang Roh Tuhan masuk di dalam hidupmu, He comes in and He changes our heart. dan dia akan datang, Roh itu akan masuk dan mengubahkan hatimu. In the book of Ezekiel, Dan di buku Yehezkiel, God says, I'll give you a new heart and my Spirit I will put within you. dan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. I'll give you the desire to follow my commandments. Dan aku akan memberikan kamu keinginan untuk mengikuti perintah-perintahku. This is the divine element that Brett and Betty are inviting into their marriage. Jadi ini adalah sebuah elemen yang ilahi seperti saudara kita Brett dan Betty mengundang itu masuk di dalam hidup And they're mereka. willing to do that because years ago they already invited Jesus into their hearts. Dan kenapa mereka sungguh-sungguh ingin melakukan itu? Karena beberapa tahun yang lalu mereka juga sudah mengundang Yesus masuk dalam hidup mereka, Amen. hati mereka. We saw this morning that marriage is really a reflection or a picture of God's love for His people. Dan pagi hari ini juga kita melihat bahwa sebuah pernikahan itu adalah sebuah cerminan Tuhan itu sendiri dan kasihnya kepada manusia. Jesus loves His people. Yesus mengasihi umat-umatnya. And just like the groom loves the bride, just like Brett loves Betty. Dan sama halnya seperti pengantin pria mencintai pengantin wanitanya, seperti saudara kita Brett mencintai Betty sendiri. And the bride reflects the love of the husband back to him. Dan saya adalah pengantin prianya menjadi cerminan kasih Tuhan Yesus kepada dia pasangannya. Amen. When we invite Jesus into our life, Dan pada saat kita mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita, the same as when Brett and Betty invite Jesus into their marriage. sama halnya seperti saudara kita Brett dan juga Betty mengundang Yesus di dalam pernikahan They've mereka. opened the door to a miracle dimension. Mereka sebenarnya sedang membuka pintu untuk sebuah dimensi The mujizat-mujizat, water is turned into wine. yang dimana seperti air diubah menjadi anggur. Healing and wholeness are the result. Dan hasilnya adalah kesembuhan dan juga pemenuhan dalam hidup We're mereka. going to pray in just a moment. Kita akan berdoa sebentar lagi. And maybe there are some in here this morning, you want your life changed by the miracle power of God. Dan mungkin ada kita di tempat ini pagi hari ini dan kita membutuhkan mukjizat perubahan itu atau mukjizat itu terjadi di dalam hidup kita. That same Jesus that turned the water into wine, Dan sama halnya seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. He's here this morning. Dia ada di sini pagi hari We ini. have invited Him here. Dan kita mengundang dia untuk datang di And sini. He wants to show Himself in your life. Dan dia ingin menunjukkan dirinya sendiri di dalam hidup kamu. But He only comes by invitation. Tetapi dia hanya bisa datang kalau kita mengundang. He has already reached out to us. Dia sudah menjangkau kita. He died for us on the cross. Dia sudah mati di kayu salib. He rose from the dead. Dia bangkit kembali dari And right kematian. now Jesus says, I stand at the door and I knock. Dan sekarang Yesus mengatakan, saya sedang berdiri di depan pintu dan segedang mengetuk pintu And if hatimu. anyone hears my voice and opens the door, I will come in. Dan kalau ada seseorang yang mendengar pintu itu diketuk dan membukakan pintu itu bagi aku, maka aku akan masuk ke dalamnya. Amen. Let's all bow our heads. Mari kita semua tundukkan kepala Every eye kita. closed. Dan kita pejamkan mata kita.